Situs ini telah lama menjadi perbincangan dan perdebatan oleh para sejarawan, arkeolog, hingga ahli geologi. Bagaimana tidak? Benteng ini berdiri menjulang tinggi di tengah hutan Sri Lanka. Benteng Sigiriya kemudian menjadi sebuah situs kuno yang menyimpan lebih banyak misteri daripada jawaban. Bagi para penjelajah dan turis, ini adalah destinasi alternatif dan unik. Sementara bagi ilmuwan dan bahkan pemburu konspirasi, Sigiriya adalah teka-teki besar yang belum terpecahkan. Bayangkan, di abad kelima seorang raja yang penuh kontroversi Kasyafa I memerintahkan pembangunan benteng ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai monumen untuk mengukuhkan kekuasaannya jauh menjulang di atas tanah. Sigiriya bukan sekedar benteng, tapi tempat di mana sejarah, mitos, dan konspirasi berbaur. Di dinding-dinding batu karang yang curam itu, ada lukisan-lukisan yang memicu imajinasi tentang bidadari yang pernah menghuni tempat ini. Di puncaknya ada taman-taman yang megah. Bisa dibilang ini adalah taman termegah di zamannya. Tapi Sigiriya bukan hanya sekedar arsitektur dan fisik bangunannya. Di balik keindahan ini, Sigiriya menyimpan cerita kelam tentang pengkhianatan, kutukan, dan kekuatan mistis yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan. Apa sebenarnya yang mendorong Raja Kasyafa untuk membangun benteng yang begitu megah di atas batu yang tampaknya tak terjangkau? Rasa-rasanya untuk sekedar menghindari musuh istana ini terlalu berlebihan. Maka tak heran bila Sigiriya dikait-kaitkan dengan portal energi atau tempat spiritual kuno. Bahwa di dalam bangunan yang menjulang ini sebenarnya ada pembangkit raksasa yang sangat dirahasiakan oleh sang penciptanya. Rahasia tersebut tertutup rapat menjadi misteri, mitos, dan pusat intrik hingga sekarang. Benteng Sigiriya yang sering disebut sebagai batu singa bukan hanya sebuah benteng, tetapi juga sebuah kompleks istana yang dibangun dengan arsitektur yang sangat canggih untuk zamannya. Berdiri kokoh di puncak batu setinggi 200 meter, Sigiriya menawarkan pemandangan yang spektakuler. Dan dari atasnya seluruh landscape hutan di sekitar Sri Lanka tampak kecil dan terpencil. Namun sejarah di balik pendiriannya tidaklah sesederhana batu yang menjulang. Pada abad kelima, Sri Lanka berada di bawah pemerintahan Raja Kasyapa I, seorang raja yang dikenal ambisius namun kontroversial. Kasyapa yang tidak dilahirkan sebagai putra mahkota merebut tahta dari saudaranya Monggalana setelah membunuh ayah mereka Raja Datusena. Aksi ini membuatnya dibenci oleh banyak rakyat dan terutama oleh saudaranya yang melarikan diri ke India untuk menggalang kekuatan guna menuntut balas. Merasa terancam oleh bayang-bayang balas dendam, Kasyapa memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke lokasi yang lebih aman dan strategis. Pilihannya jatuh pada Sigiriya. Sigiriya dibangun tidak hanya sebagai tempat tinggal dan benteng pertahanan, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan keagamaan. Dalam waktu singkat, Kasyapa dan para arsiteknya mengubah batu karang yang tampak tak bersahabat ini menjadi sebuah istana yang megah lengkap dengan taman-taman yang indah, kolam-kolam dan galeri-galeri yang dihiasi dengan lukisan-lukisan mural. Di pintu masuk, para pengunjung akan disambut oleh patung raksasa singa yang dipahat dari batu, yang mulutnya menjadi pintu gerbang menuju istana di puncak. Namun pemerintahan Kasyapa tidak berlangsung lama. Pada tahun 495 Masehi, setelah berkuasa selama hampir 2 dekade, Monggalana kembali dengan pasukan yang besar dan kuat. Dalam pertempuran yang menentukan, Kasyapa yang percaya pada keberuntungannya memutuskan untuk bertempur langsung dengan musuhnya. Namun dalam keadaan terdesak, Kasyapa akhirnya kalah. Legenda mengatakan bahwa dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di medan perang daripada ditangkap oleh saudaranya. Setelah kematiannya, Sigiriya pun ditinggalkan dan ditelantarkan begitu saja. Semua kemegahannya tersimpan dan terlupakan selama berabad-abad. Para biksu di kemudian hari menemukan kembali benteng ini lalu mengalihfungsikannya menjadi biara. Di balik megahnya benteng Sigiriya, terdapat sejumlah mitos dan legenda yang begitu kuat dalam ingatan dan imajinasi masyarakat setempat. Mitos-mitos ini bukan hanya cerita pengantar tidur, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas Sigiriya. Memberikan aura mistis yang seolah-olah memanggil para peneliti, pemburu mitos, dan pencari kebenaran dari seluruh dunia. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah cerita tentang Raja Kasyapa dan kutukan yang menyertainya.
Konon setelah membunuh ayahnya dan merebut tahta secara kejam, Kasyapa hidup dalam bayang-bayang kutukan yang kelak akan menghancurkannya. Masyarakat percaya bahwa Sigiriya dibangun bukan hanya sebagai benteng untuk melindungi dirinya dari musuh-musuhnya, tetapi juga sebagai upaya untuk menghindari kutukan ini. Setiap malam, Raja Kasyapa dikatakan mengalami mimpi buruk tentang bayangan ayahnya yang mengejarnya, menuntut pembalasan atas kematiannya. Ketakutan inilah yang mungkin memotivasi Kasyapa untuk menciptakan Sigiriya sebagai tempat pelindungan yang sekaligus menjadi simbol kekuasaannya. Selain kutukan, ada pula mitos tentang bidadari yang menghuni taman-taman Sigiriya. Mitos ini berakar dari lukisan-lukisan mural yang menghiasi dinding-dinding benteng. Lukisan ini menggambarkan wanita-wanita cantik, berpakaian indah dengan ekspresi wajah yang tenang dan memikat. Banyak yang percaya bahwa para wanita ini bukanlah manusia biasa, melainkan bidadari atau makhluk ilahi yang pernah menghuni Sigiriya. Dalam legenda setempat dikisahkan bahwa para bidadari ini menjaga taman-taman istana dan melayani raja dengan kekuatan mistis mereka. Bahkan ada yang percaya bahwa hingga kini roh-roh mereka masih berkeliaran di Sigiriya, menjaga tempat tersebut dari segala mara bahaya. Tidak kalah menarik adalah cerita tentang cermin batu Sigiriya. Ini adalah salah satu fitur paling ikonik dari Sigiriya yang berada di salah satu bagian benteng. Berupa dinding yang sangat halus dan mengkilap seperti cermin. Konon Raja Kasyapa menggunakan cermin ini untuk memantau penampilannya, memastikan bahwa ia selalu tampak agung di mata para bawahannya dan rakyatnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa cermin ini memiliki sifat-sifat mistis, seperti dapat memantulkan masa depan atau bahkan menunjukkan bayangan arwah yang menghantui Sigiriya. Legenda ini membuat banyak orang datang ke Sigiriya untuk melihat cermin batu dengan harapan bisa menangkap sekilas dari apa yang dilihat oleh Kasyapa. Selain itu, mitos tentang pintu gerbang singa juga tak kalah memikat. Saat ini kita tidak bisa lagi melihat bentuk kepala singa dan mulutnya yang terbuka. Namun dipercaya bahwa dulunya seperti inilah tampaknya. Mulut singa raksasa yang diukir dari batu ini dipercaya sebagai penjaga Sigiriya dengan kekuatan gaib yang bisa melindungi benteng dari serangan apapun. Masyarakat setempat bahkan percaya bahwa singa ini memiliki kemampuan untuk membedakan antara mereka yang datang dengan niat baik dan mereka yang datang dengan niat jahat. Hanya mereka yang hatinya murni yang diizinkan masuk tanpa masalah. Sementara yang lainnya akan mengalami kesialan atau bahkan kematian. Dengan begitu banyak cerita dan mitos yang melingkupi Sigiriya, tak heran jika tempat ini lebih dari sekedar situs arkeologi. Sigiriya adalah simbol dari campuran sejarah, legenda, dan mistisisme, yang masing-masing menawarkan potongan teka-teki yang ketika digabungkan menghasilkan kisah yang lebih besar dari sekedar batu dan reruntuhan. Seperti layaknya setiap situs kuno yang penuh dengan misteri, Benteng Sigiriya tak luput dari berbagai teori konspirasi dan spekulasi yang berkembang di kalangan peneliti maupun penggemar misteri. Benteng ini tidak hanya menarik perhatian karena keindahan arsitekturnya, tetapi juga karena aura mistis dan rahasia yang menyelimuti-nya. Beberapa teori bahkan melampaui batas sejarah dan mengajak kita untuk memandang Sigiriya sebagai lebih dari sekedar monumen kuno. Salah satu teori konspirasi yang cukup populer adalah anggapan bahwa Sigiriya bukanlah sekedar benteng atau istana, melainkan sebuah pusat energi atau bahkan portal ke dimensi lain. Teori ini didukung oleh pandangan bahwa Sigiriya dibangun di atas titik-titik tertentu yang dianggap sebagai cakra bumi. Lokasi-lokasi di mana energi bumi terkonsentrasi. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa Raja Kasyapa atau mungkin para pemimpin spiritual yang ada sebelum dia memilih lokasi ini bukan hanya karena pertahanan strategis, tetapi juga karena kekuatan spiritual yang ada di sana. Mereka percaya bahwa Sigiriya digunakan sebagai tempat meditasi dan ritual untuk memanfaatkan energi alam semesta, dan bahwa benteng ini masih menyimpan sisa-sisa kekuatan mistis yang bisa dirasakan oleh mereka yang cukup peka. Pandangan lain yang lebih berani mengklaim bahwa Sigiriya mungkin adalah observatorium kuno atau pusat spiritual yang jauh lebih tua dari zaman Raja Kasyapa. Beberapa ahli teori berpendapat bahwa tata letak taman, kolam, dan struktur lainnya di Sigiriya mencerminkan konstelasi bintang atau memiliki keselarasan astronomis tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa pembangun Sigiriya mungkin memiliki pengetahuan yang mendalam tentang astronomi,
dan menggunakan benteng ini untuk tujuan pengamatan bintang atau bahkan untuk meramal masa depan berdasarkan gerakan benda-benda langit. Teori ini menjadi semakin menarik ketika kita mempertimbangkan keberadaan lukisan-lukisan dan ukiran yang mungkin memiliki makna simbolis yang terkait dengan langit dan bintang. Namun tidak semua orang setuju dengan pandangan ini. Banyak sejarawan dan arkeolog yang tetap skeptis terhadap teori-teori konspirasi ini. Misalnya Dr. Snake Bendranayake, seorang arkeolog terkemuka asal Sri Lanka yang banyak meneliti Sigiriya, menyatakan bahwa meskipun teori-teori semacam ini menarik, tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim bahwa Sigiriya memiliki fungsi mistis atau astronomis. Dalam penelitiannya, Dr. Bendranayake menegaskan bahwa Sigiriya lebih mungkin dibangun sebagai tempat tinggal raja yang mewah dan benteng pertahanan yang sangat efektif, sesuai dengan kebutuhan politik dan militer pada saat itu. Dalam bukunya Sigiriya City, Palace, and Royal Gardens, Dr. Bendranayake menjelaskan bahwa meskipun Sigiriya memiliki banyak aspek yang menarik dan penuh teka-teki, kita harus tetap berpegang pada bukti arkeologis yang ada. Dia menekankan pentingnya melihat Sigiriya dalam konteks sejarah Sri Lanka, di mana benteng ini merupakan puncak dari arsitektur dan perencanaan kota kuno di wilayah tersebut. Teori lainnya menyarankan bahwa lukisan-lukisan di Sigiriya mungkin menyimpan kode-kode rahasia atau pesan tersembunyi yang ditinggalkan oleh pembangunnya. Beberapa peneliti percaya bahwa pola dan simbol tertentu dalam lukisan tersebut bisa menjadi petunjuk tentang pengetahuan kuno yang hilang, atau bahkan tentang lokasi harta karun yang terkubur. Meskipun belum ada bukti yang mendukung klaim ini, banyak yang terus berusaha menguraikan misteri ini dengan harapan menemukan sesuatu yang akan mengubah pemahaman kita tentang Sigiriya. Dengan semua spekulasi ini, Sigiriya terus menjadi subjek perdebatan dan penelitian. Bagi sebagian orang, benteng ini adalah lebih dari sekedar warisan sejarah. Itu adalah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan masa lalu kita. Namun bagi yang lain, Sigiriya tetap harus dilihat melalui lensa ilmiah yang ketat, di mana bukti dan fakta menjadi dasar untuk setiap kesimpulan. Selama bertahun-tahun, benteng Sigiriya telah menjadi subjek penelitian arkeologis yang mendalam. Para peneliti berusaha mengungkap rahasia di balik struktur megah ini serta memahami konteks historis dan budaya di sekitarnya. Salah satunya adalah arkeolog terkemuka Sri Lanka, Dr. Senek Bandaranayake, yang terkenal luas karena penelitiannya tentang peradaban kuno di wilayah tersebut. Dr. Bandaranayake memimpin berbagai ekspedisi arkeologis di Sigiriya pada tahun 1980-an dan 1990-an. Melalui penelitiannya, ia berhasil mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai fitur unik dari situs ini, termasuk sistem irigasi yang canggih, tata letak taman yang simetris, serta teknologi bangunan yang menunjukkan tingkat keahlian luar biasa. Bandaranayake menekankan bahwa Sigiriya adalah salah satu contoh terbaik dari perencanaan kota kuno dan arsitektur istana di Asia Selatan. Penemuan arkeologis di Sigiriya tidak hanya mengungkapkan keindahan artistik dari situs tersebut, tetapi juga memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari di masa lalu. Misalnya penelitian terhadap sisa-sisa organik dan artefak yang ditemukan di sekitar Sigiriya, menunjukkan adanya aktivitas pertanian, perdagangan, dan kehidupan sosial yang kompleks. Sigiriya bukan hanya sebuah benteng atau istana. Ini adalah pusat kehidupan yang dinamis yang mencerminkan kebudayaan yang sangat maju pada masanya. Kata Dr. Bandaranayake dalam sebuah wawancara dengan The Sunday Times. Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti LIDAR atau Light Detection and Ranging dan pemindahan laser telah membantu para ilmuwan memetakan topografi dan struktur bawah tanah Sigiriya dengan lebih rinci. Teknologi ini memungkinkan para peneliti untuk melihat fitur-fitur yang tidak terlihat oleh mata telanjang, seperti fondasi bangunan yang terkubur dan jaringan saluran air yang rumit. Menurut Dr. Nimal De Silva, seorang arsitek dan arkeolog terkemuka lainnya di Sri Lanka, teknologi ini telah mengubah cara kita memahami Sigiriya. Dengan teknologi modern, kita dapat mengungkap lebih banyak detail tentang bagaimana Sigiriya dibangun dan digunakan, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Ujarnya dalam sebuah artikel di Journal of South Asian Studies. Namun meskipun banyak penemuan arkeologis yang telah memberikan penjelasan ilmiah tentang Sigiriya, beberapa misteri tetap belum terpecahkan.
Misalnya, fungsi pasti dari beberapa ruangan dan terowongan di dalam benteng masih menjadi bahan perdebatan. Apakah mereka digunakan untuk tujuan ritual, penyimpanan, atau bahkan sebagai tempat perlindungan selama pengepungan? Masih belum jelas. Para peneliti terus menggali dan menganalisis situs ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Sementara itu, upaya pelestarian situs Sigiria juga menjadi fokus penting dalam penelitian. Mengingat usia dan nilai sejarahnya, Sigiria rentan terhadap kerusakan akibat cuaca, vegetasi, dan aktivitas manusia. Berbagai organisasi baik nasional maupun internasional telah bekerja sama untuk melindungi dan merawat situs ini agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. UNESCO yang telah menetapkan Sigiria sebagai situs warisan dunia terus mendukung upaya konservasi ini melalui program-program pendidikan dan pelatihan bagi para konservator dan arkeolog lokal. Dengan penelitian yang terus berkembang dan teknologi yang semakin canggih, Sigiriya tetap menjadi salah satu situs arkeologi paling menarik di dunia, yang terus menyimpan rahasia masa lalu dan mengundang kita untuk menjelajahi lebih jauh tentang peradaban kuno yang pernah berjaya di atas batu besar ini.